membela kebenaran, untuk agama menjadi tujuan. Panggilan dihadirkan, Allahu Akbar, Allahu اهدنا الصراط المستقيم. Istilah sufiyah atau sufi adalah suatu istilah yang muncul belakangan. Zaman Nabi SAW tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman para tabi'in juga tidak ada. Tapi istilah tersebut muncul belakangan. Karenanya muncullah khilaf yang panjang tentang asal muasal makna sufi. Apakah diambil dari suffah ataukah diambil dari suf, baju yang dipakai yang terbuat dari wolnya domba misalnya, atau dari suffah. Suffah adalah tempat yang ditinggali para sahabat yang miskin, yang ketika berhijrah ke kota Nabi SAW, kota Madinah, tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka harus tinggal di tempat di bagian belakang Masjid Nabawi yang disebut dengan suffah. Dan ada pendapat-pendapat lain yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga tidak ada kejelasan dari manakah sebenarnya kata sufi itu sendiri ya. Oleh karenanya kalau maksud dari sufiyah adalah seorang berusaha melatih diri ya untuk menghilangkan akhlak yang buruk, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik berupa zuhud, sabar, ikhlas ya. Maka ini adalah metode yang baik ya. Metode yang baik kalau maksudnya sufi adalah demikian. Oleh karena kita dapati sebagian ulama disifati dengan sufi, mungkin dari sisi makna ini yang mensifatinya memandang sufiyah adalah makna dari zuhud, identik dengan kezuhudan. Kita dapati sebagian orang zaman sekarang ketika mengatakan dirinya sufi, berarti dia punya metode tertentu dalam beribadah, dalam beragama. Entah punya zikir tertentu, entah punya keyakinan tertentu, entah punya guru tertentu yang mengajarkan metode khusus yang di mana kalau kita bahasakan dengan thariqat, satu thariqat punya metode sendiri yang tidak diketahui oleh thariqat yang lain. Thariqat yang lain punya metode sendiri yang tidak diikuti oleh thariqat yang lain. Saya lihat sekarang wallahu alam makna sufi lebih condong kepada makna yang kedua. Ibnu Jauzi ya memuji orang-orang yang di awal-awal yang mungkin mereka menamakan diri mereka sufiyah dengan maksud untuk zuhud terhadap dunia, namun istilah sufiyah belakangan tercampur dengan hal-hal yang aneh-aneh. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Walamma adharahu awailuhum takallamu fihi wa abbaru an sifatihi bi ibaratin katsirah. Ya, ketika muncul pertama kali istilah sufi, orang-orang pertama kali mereka berbicara tentang sufiyah, mereka memiliki ungkapan-ungkapan tentang makna sufiyah dengan ungkapan yang bermacam-macam, yang variasi. Wa hasiluha, tapi intinya anna tasawuf indahum riyadatun nafsi wa mujahadatu taba' bi raddihi anil akhlaqir radhilah wa hamlihi 'alal akhlaqil jamilah. Intinya dengan berbagai macam ibarat yang mereka ungkapkan tentang makna sufiyah, ini kita bicara tentang sufiyah zaman dahulu adalah maksudnya adalah melatih jiwa dan berjuang untuk membersihkan tabiat atau membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk, kemudian membawanya kepada akhlak yang indah berupa zuhud, al-hilm, was-sabr, wal-ikhlas. Zuhud yaitu tidak condong kepada dunia tapi condong kepada akhirat. Al-hilm yaitu sabar, ya, tidak mudah membalas, ya, mudah maafkan. Was-sabr wal-ikhlas, ikhlas, was-sidq, jujur, ila ghairi dzalika minal khisalil hasanah, dan akhlak-akhlak yang baik yang lainnya, allati taksibul madaih fid dunya was thawab fil ukhra, yang menyebabkan seorang dipuji di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Ini awal-awal muncul sufi. Kemudian beliau berkata, wa ala hadza kana awailul qaum, dan demikianlah awal-awal orang ketika mereka mulai menjalankan istilah sufiyah, yaitu cenderung kepada zuhud, yaitu masalah tazkiyatun nafs, yaitu mereka membuat istilah namanya sufiyah. Falabbasa iblisu alaihim fi asya', kemudian datanglah iblis ya kepada orang-orang sufi lalu menipu mereka dengan perkara-perkara yang banyak. Tsumma labbasa ala man ba'dahum, kemudian generasi sufi berikutnya lebih lagi diperdaya oleh iblis min tabi'ihim, yaitu orang-orang mengikuti yang generasi berikutnya lebih parah lagi. Fa kullama madha qarnun zada ta'muhu fil qarni tsani fazada talbisuhu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat tamakkun. Ya, setiap datang generasi
sudah lewat, muncul generasi baru, ya, maka semakin parah, ya, semakin parah pada generasi yang baru, sampai akhirnya penipuan iblis atau kerancuan yang dilemparkan oleh iblis kepada mereka semakin parah, terutama kepada orang sufi, ya, di zaman mutaakhirin, itu di zaman beliau, zaman belakangan. Ya, beliau kalau tidak salah abad ke-6, ya, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi beliau bicara sejak abad ke-6, di zaman beliau Sufiyah sudah kacau, ya. Oleh karenanya sebagian mereka, ketika kita bicara tentang kaum Sufiyah, sebagian orang gulu berlebih-lebihan. Kita bicara tentang sebagian yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang mengkultuskan, seperti meyakini sebagian guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib atau mengetahui masa depan. Sebagian guru-guru mereka memiliki ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah tanpa harus belajar terlebih dahulu, ya. Sebagian mereka boleh melakukan perkara yang haram karena telah mencapai derajat hakikat. Sebagian mereka terkadang muncul di dua tempat yang bersamaan, ya. Dan macam-macam. Mereka kalau sudah bicara tentang Sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia Sufiyah, ya. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Kalau ada seorang mau ikut sufi di pagi hari, maka sebelum sampai zuhur kau sudah dapati dia menjadi orang yang pandir, ya. Ya, menunjukkan betapa cepatnya orang menjadi pandir kalau mengikuti ajaran sufi. Ini maksudnya sufi mungkin ekstrim yang tidak benar, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i berkata, "Ma ra'aitu sufiyan aqilan qat illa muslim al-khawwas." Aku tidak melihat seorang sufi yang berakal seorang pun kecuali muslim al-khawwas, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang sufi identik dengan, menurut pandangan Imam Syafi'i, identik dengan kebodohan, ketololan, kepandiran, ya. Tidak logis, berbicara yang suatu hal yang enggak logis, ya. Sebagian mereka, ya, berdalil, bahkan berusaha melegalkan perlakuan sebagian orang-orang sufi yang menghalalkan yang haram. Ya, mereka berdalil bahwasanya siapa sudah mencapai derajat hakikat, maka dia boleh keluar di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita orang-orang awam hanya baru sampai derajat syariat. Mereka berdalil di antaranya tentang kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sering dijadikan dalil. Menurut mereka, Nabi Khadir adalah seorang wali, ya, seorang wali yang lebih hebat daripada Nabi Musa, dan Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Dia keluar dari aturan Nabi Musa.